Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita membacanya dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tema firman Tuhan untuk kita belajar pagi hari ini adalah dosa telah menutupi akal sehat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dan renungkan ayat ini, saudara-saudara, ketika Yesus Kristus datang ke dunia, menjadi manusia, menggantikan kemanusiaan kita dari dosa, tapi saudara-saudara, dia datang ke dunia, orang-orang yang dia ciptakan tidak mengenal dia. Tentu di sini sudah lebih merujuk kepada orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi kalau kita mau bandingkan saudara-saudara, hari ini juga masih sangat banyak orang Kristen yang sudah mengaku Kristen, bahkan mereka sudah masuk gereja, juga sama seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ketika Yesus Kristus sudah datang ke dunia, bahkan sementara datang ke dunia pada saat zaman orang Yahudi, mereka justru tidak mengenal Yesus. Mereka justru memusuhi, membenci Yesus, mengatakan kepada Yesus adalah nabi palsu, orang kerasukan. Saudara-saudara, sampai hari ini pula tidak berbeda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Memang mereka tidak mengatakan Yesus adalah kerasukan setan, orang gila. Memang itu tidak diucapkan oleh mereka saat ini. Tapi dengan bahasa yang lain. Misalnya mereka mengatakan, saya selamat. Bukan hanya karena iman saja, tetapi karena perbuatan baik. Ini juga saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak cukup maha kuasa menebus dosa. Sehingga mereka mengatakan, saya harus berbuat baik supaya selamat atau masuk surga. Ini juga sama. Hanya kata-katanya saja yang berbeda, tetapi pengertiannya sama dengan orang-orang zaman sekarang, orang Kristen zaman sekarang. Nah saudara-saudara, bagi kita hari ini yang sementara mendengar firman Tuhan ini, ingat baik-baik. Dia datang kepada kita ke dunia di dalam Natal yang baru saja kemarin kita peringati itu. Justru dia mau mengasihi kita. Dia datang supaya kita yang berdosa ditebus oleh Kristus. Sehingga kematiannya di kayu salib itu menggantikan kematian kita. Kita mesti mengerti itu. Bukan dengan kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan, menyanyi, lalu lompat-lompat, menari-nari. Bukan itu yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dengan berdoa sepanjang waktu, dan memang benar kata pendeta Stephen Tong, bahwa manusia Kristen hari ini, mereka lebih senang Tuhan mendengar mereka daripada mereka mendengar Tuhan. Apa maksudnya saudara? Hari ini banyak orang Kristen, 99%. Mereka tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan. Tetapi kalau mereka menyanyi, berdoa terus menerus supaya Tuhan dengar mereka. Itu yang mereka mau, itu yang mereka lakukan. Tapi kalau mereka mau mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran yang bersifat doktrinal, mereka tidak mau belajar itu. Mereka tidak mau kenal Tuhan, tidak mau dengar Tuhan. Tetapi mereka berusaha sedemikian rupa supaya Tuhan mendengar mereka. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu otomatis. Karena kalau kau mengaku bilang orang beriman, harus ada buah dari hidupmu. Tapi buah dari hidup kita berbeda dengan ajaran Alkitab. Tentu itu, kita tidak pernah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak pernah menerima Tuhan. Sama dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan kalau mau dikatakan, kita juga adalah orang-orang Yahudi pada zaman sekarang. Pada waktu yang lalu baru saja saya menyampaikan firman Tuhan bahwa mereka hanya mengenal Tuhan hanya lewat bibirnya saja. Tetapi pengetahuan secara intelektual, secara iman yang sejati, mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Saudara-saudara. Nah bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika dia sudah datang ke dunia, pada kita yang adalah miliknya, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sadarlah bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa yang harus mati masuk neraka. Tetapi karena kasih Allah kepada kita lewat anaknya yang tunggal itu, dia datang ke dunia supaya siapa yang percaya dia selamat, tidak masuk neraka. Saudara mau masuk neraka atau mau masuk surga? Kalau mau masuk surga,
sekarang juga sadarilah bahwa kau manusia berdosa dan kau tidak bisa dengan cara apapun menebus dosamu. Hanya beriman kepada Kristus saja kau bisa selamat dari dosa-dosa itu. Harus ada iman seperti itu di dalam hidup saudara, dalam kerohanian saudara, dalam kekristenan saudara. Kalau tidak, saudara percaya saja, kapan saja saudara meninggal dunia, pasti pergi ke neraka. Kalau saudara tidak pernah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada usahamu, tidak ada amal perbuatanmu yang menyelamatkanmu. Amal dan perbuatan itu hanyalah wujud terima kasih, hanyalah bukti dari iman. Bukan untuk selamat, karena sudah selamat sehingga kita berbuat baik. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita sebagai mengenal Tuhan yang adalah Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan kedatangan-Mu pada Natal yang baru saja kami peringati beberapa waktu yang lalu, kami percaya kepada-Mu, kami mengenal-Mu sebagai Juru Selamat kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Kristus di surga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita di hari-hari hidup kita. Shalom.